Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat terus dong untuk belajar. Nah, tadi gambar apa ya yang bisa Nat tayangkan? Betul sekali, gambar tadi adalah boneka dan board. Apa itu boneka dan board? Boneka yang dibuat dari kertas board. Nah, yang menciptakan adalah Azuma Kiyohiko. Dia adalah komikus yang berasal dari Jepang. Kira-kira bagaimana ya cara membuat boneka pakai kertas? Secara manual. Sepertinya kita harus tahu teorinya dulu loh. Nah, sekarang Misana akan mengajak kalian untuk belajar tentang bangun ruang sisi datar supaya kita bisa membuat boneka dan board. Coba kalian perhatikan gambar-gambar yang berikut ini ya. Menurut kalian, apa ya bedanya? Gambar yang ini kita perhatikan sisinya. Bagaimana? Betul, sisinya adalah datar ya. Kalau yang sebelah sini? Betul, sisinya melengkung. Kira-kira manakah benda-benda yang termasuk dari bangun ruang sisi datar? Betul sekali, ini ya. Oke, jadi yang lain apa dong? Ya, yang lain adalah bangun ruang sisi lengkung karena sisinya melengkung. Berkaitan dengan benda-benda yang tadi, kita akan belajar tentang balok dan kubus. Banyak sekali ya contohnya, misalnya rumah kita, bentuk kamar kita, ya kan? Oke, nah boneka dan board tadi itu adalah salah satu contoh penerapan dari bangun ruang sisi datar, balok, dan kubus. Supaya lebih paham lagi, kita akan belajar tentang bagian-bagian balok dan bagian-bagian kubus. Nah, kali ini kita akan berkenalan mana sih yang namanya titik sudut, rusuk, bidang atau sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kita mulai mengklik titik sudut ya. Pada balok ada 8. Yang pertama adalah titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Jika kita lihat pada gambar ada di sini. Ini titik A, titik B, titik C, D, E, F, G, H. Oke ya, ada 8 titik sudut. Kemudian rusuknya yang mana? Nah, ternyata rusuk pada balok ada 12. Yang pertama, 4 rusuk sebagai panjang. Kemudian 4 rusuk sebagai lebar, 4 rusuk sebagai tinggi. Yuk kita tunjukkan satu-satu yang mana. Yang pertama adalah rusuk panjang DC. Ini yang bergaris merah. Kemudian EF yang mana? Oke, EF yang ada di atas ini. Kemudian rusuk AB ada di bawah sini, rusuk HG ada di atas juga ya, sejajar dengan EF. Oke, kemudian rusuk sebagai lebar yang mana ya? Oke, ternyata AD, rusuk AD, kemudian rusuk EH, rusuk BC, ini ya, kemudian rusuk FG di sini, kemudian rusuk sebagai tinggi yang mana? Oke, yang berdiri ya, yang vertikal, rusuk BF, kemudian CG ini, kemudian DH, kemudian AE. Oke, bagaimana? Sudah paham ya? 12 rusuk pada bagian balok. Sekarang kita ke bidang atau sisi. Nah, bidang disebut juga sisi balok. Balok A, B, C, D, E, F, G, H mempunyai 6 bidang sisi. Oke, bidang mana saja? Kita klik satu persatu. Bidang ADHE, kita klik yang mana? Oke, di sebelah kiri ya, sisi ADHE. Kemudian bidang ABCD, ini ya. Kemudian bidang EFGH, bidang DCGH yang di belakang ya. Oke, bidang BFGC di samping kanan. Kemudian yang terakhir adalah bidang ABFE. Oke, yang paling depan ya, terlihat dari depan. Oke, sehingga ada 6 bidang sisi atau sisi balok. Oke, kemudian kita klik diagonal sisi. Ya, nama lain diagonal sisi adalah diagonal bidang dan memiliki 12 diagonal sisi. Oke, yang pertama sisi atau diagonal sisi CF. Nah, yang miring ya. Jadi menghubungkan titik dengan titik, tetapi yang berhadapan ya.
Oke, kemudian BG. Oke. Kemudian diagonal sisi AF. Oke, kalau kita lihat diagonal sisi AF di sini ya, dia menempel sisi. Kemudian EB juga sama. Mereka memiliki titik potong ya, karena bertemu di satu titik. Kemudian ED yang berada di sisi kiri ya. Kemudian HA. Oke, dan memiliki titik potong. Kemudian HC di belakang ya, sisi yang di belakang. Kemudian GD juga. Nah, kemudian untuk yang HF yang mana? Oke, yang di atas. Kemudian EG, ya. Kemudian AC. AC yang ini, kemudian di bawah ini ya, tidak terlihat dengan jelas, tapi titik AC ini berwarna ungu ya. Kemudian titik DB, nah di sini. Kemudian bidang diagonal, pada balok terdapat 6 bidang diagonal. Yang pertama akan saya tunjukkan bidang ADGF. Jadi 4 titik ini dihubungkan oleh garis ya, kemudian diarsir. Sehingga terlihat seperti kertas yang berada di dalam balok. Kemudian bidang DBFH, ini di sini ya, DBFH. Kemudian kita arsir ya. Kemudian bidang AEGC, ya AEGC ada di sini, AEGC. Ya, jika kita hubungkan terlihat sekali ya, kemudian diarsir terlihat seperti kertas ya yang ada di dalam balok lembaran kertas. Kemudian bidang EHCB ada di sini. Oke, kemudian bidang ABGH di sini ya. Kemudian yang terakhir adalah bidang FCD. Ya. FCD itu dari EF miring ke dalam ya, menghubungkan rusuk yang berada di bawah yang alas. Oke, nah ini adalah bagian-bagian balok. Kita akan ke bagian-bagian kubus. Tidak jauh berbeda dengan balok ya. Kita akan mulai dari rusuknya AD. Oke, dia berada di bawah ya. Kemudian rusuk AB, rusuk BC, rusuk DC, kemudian EF, FG, HG, oke ya, EH. Nah, kemudian yang keempat lainnya adalah AE, BF, CG, dan DH. Oke, gimana? Paham ya? Kemudian kita beralih ke bidang atau sisi. Ada 6. Kita coba klik bidang ABFE, kemudian bidang ADHE, bidang EFGH, bidang ABCD, bidang DCGH, dan bidang BFGC. Oke ya? Semoga paham ya. Oke, kemudian titik sudut. Pasti ya, titik sudutnya ada 8, oke. A, B, C, D, E, F, dan GH. Oke, kemudian bidang diagonal ada 6. Yang mana sajakah bidang diagonalnya? Coba kita klik DBFH. Ya, DBFH ini ya, yang menghubungkan titik DBFH, kemudian diarsir ya, sehingga terlihat miring kalau dari depan. Oke, EHCB, ini ya. Kemudian ADGF, oke, kebalikan dari EHCB. Kemudian EFCD, menuju ke bawah ya, di alas ya. Kemudian AEGC, oke, yang miring ini ya. Dan bidang ABGH, oke, dari atas ke bawah kiri ya, bawah depan, bagian alas bawah. Oke. Kemudian kita akan ke diagonal ruang, tapi kita hapus dulu ya supaya nanti terlihat gambarnya. Ya, diagonal ruang pada bagian kubus ada 4 ya. Kita coba klik yang mana saja. Oke, DF ya. Oke, diagonal ruang. Kemudian AG. Oke, memiliki titik potong di sini ya. Kemudian EC. Oke, titik potongnya sama. Kemudian BH. Ya, membentuk satu titik potong. Oke, kemudian saya akan menunjukkan diagonal bidang atau sisi, sehingga saya hapus dulu ya. Ya, ada berapa di sini? Betul sekali, ada 12. Di sini diagonal sisi yang mana saja? Oke, diagonal sisi ini menempel di bidang ya, atau sisi ya. Kemudian CF, kemudian BG, bersilangan ya. GD, kemudian ED, HA, DB, HF,
HF, EG bersilangan ya. AF, oke. AC, AC di bawah ya. Kemudian HC. Nah, jadi diagonal sisi jika bersilangan pasti akan membentuk satu titik potong ya, yang terdapat pada bidang atau sisi kubus. Oke, nah itu tadi adalah bagian-bagian balok dan kubus. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menemukan rumus luas permukaan balok dan kubus. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa di topik berikutnya. Bagaimana menurut kalian? Ternyata bagian-bagian balok dan kubus ada kesamaannya ya. Oke, untuk lebih jelasnya, pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan balok. Ya, selesai sudah perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Bye-bye.